Hey guys, it's Rizzy here. Di video kali ini aku tuh mau bahas tentang berapa banyak sih uang yang aku keluarkan buat hidup di Budapest, Hungary selama 1 bulan. Aku itu banyak banget dapat follow up questions dari kalian setelah aku upload video grocery shopping kemarin. Beberapa dari kalian banyak banget yang DM aku di Instagram dan minta aku bahas secara menyeluruh tentang pengeluaran aku selama tinggal di Budapest buat 1 bulan. So that's why on this video I want to specifically talk about that so you guys can have an idea how much I spend or how much you might spend here to live in Budapest for a month. By the way, I'm currently in front of the Buda castles on the other side of Budapest. As you guys can see behind me, it's the Buda castle there. I just decided to come here to enjoy the sunset while talking to you guys and discussing about this topic because I think it might be a little bit boring if I was just sitting in my apartment and talking for 15 minutes straight in front of the camera discussing about how much I spend for a month here. But here you guys can enjoy the view behind me and also listens to what I'm gonna talk about. Mungkin kalian bakalan dengar sedikit noise karena aku deket banget sama jalan raya dan di sisi sananya lagi itu ada rail tram, jadi agak berisik karena kereta lewat setiap beberapa menit sekali. Jadi langsung aja kita breakdown dan bahas tentang pengeluaran aku selama di Budapest buat 1 bulan di video ini. Dan aku udah buat beberapa poin yang pengen aku bahas. Aku bakalan bagi narasinya menjadi 4 topik. Yang pertama itu buat kebutuhan pokok, yang kedua itu buat bahan masak, toiletries, sabun, sikat gigi, pasta gigi dan lain-lain. Terus topik ketiga bakalan menjadi budget makan di luar, dan yang keempat adalah subscriptions. Aku bakalan sebutin nominal harganya pakai mata uang lokal sini yaitu Hungarian forint because I think it will be easier for me, dan nanti aku bakalan edit videonya buat munculin konversi equalnya dalam rupiah di video. Nanti aku taruh di bawah sini. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke yang pertama yaitu kebutuhan pokok, dan di sini aku udah bagi menjadi 3 bagian yaitu pertama flat. Oke, so buat flat apartment, tempat tinggal atau kosan, aku itu di sini spend sebanyak 125.000 forint buat 1 bulan buat biaya sewanya, dan aku itu dapat basically private room share dengan orang lain. 125.000 ini udah termasuk biaya listrik dan juga air. Di Hungary itu nggak semuanya all included kayak gini di biaya sewanya. Mostly juga mereka dipisah. Jadi kalian bayar biaya sewa dan juga bayar listrik per bulan yang kalian pakai berapa, dan juga bayar air yang kalian pakai berapa. Tapi in my case it's all included. Terus selain biaya sewa, listrik dan juga air, beberapa apartemen itu juga mewajibkan kalian buat bayar yang namanya common cost. Itu basically biaya yang diambil buat maintenance building apartemennya dan juga buat fee orang ngambil sampah di building kalian. Jadi kalau di sini itu di setiap building ada tempat pembuangan sampahnya di lantai dasar biasanya, dan itu setiap pagi bakalan ada petugas yang ngambilin sampahnya di bawah gitu. Biaya buat sampah ini itu masuk ke yang namanya common cost tadi. But back again, like in my case, flat aku tadi yang biayanya 125.000 forint itu udah include listrik, air, dan juga common cost. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik kedua yaitu tentang grocery, beli kebutuhan pokok seperti sayur atau buah-buahan atau pasta gigi, toothbrush, dan lain-lainnya. Aku sendiri allocate my money per month buat hal-hal seperti ini itu sebanyak 20.000 forint buat 2 minggu. So usually in a month itu aku bakalan spend 40.000 forint. Tapi aku nggak selalu spend sebanyak 40.000 forint karena kalau misalnya kalian beli deterjen itu kan juga biasanya nggak setiap bulan. I mean at least in my case, aku nggak beli deterjen setiap bulan, aku nggak beli pasta gigi setiap bulan, aku nggak beli sikat gigi setiap bulan. But approximately it's around 40,000 forint. Buat kalian yang pengen tahu gambaran barang-barang kebutuhan pokok di sini harganya berapa di supermarket gitu, aku udah buatin videonya kemarin, dan kalian bisa langsung aja klik logo I di sini atau di sebelah sini buat nonton videonya dan buat tahu juga berapa sih harga-harga barang di supermarket di sini. Nah, selanjutnya yang di topik ketiga, aku itu juga allocate my money for going out, kayak misalnya pergi sama teman atau pergi belajar di cafe atau misalnya makan di luar. Itu sebanyak 40.000 forint per month, dan ini juga depends, kayak it can be less, it can be more juga. Nah, selanjutnya di topik terakhir yaitu subscriptions atau biaya langganan buat services di sini. Yang pertama itu obviously buat transportations. Aku di sini itu kemana-mana pakai public transport. And as a student, kalian itu bisa beli yang namanya Hungarian Pass atau Hungary Pass. Itu basically kayak tiket
transportasi bulanan yang bisa kalian pakai unlimited the whole Hungary. Jadi kalian yang tinggal di Budapest bisa naik train buat ke kota lain yang ada di Hungary, and it's totally free and included in this pass, dan harganya itu 1.890 forin buat student. Jadi menurut aku kayak lumayan murah itu kalau kalian misalnya konversi mungkin sekitar 80.000 rupiah, and I think it's so cheap. Kalian bisa pergi kemanapun unlimited, even like the whole country gitu loh, bukan cuma di Budapest atau di satu kota doang. Nah yang kedua itu buat mobile data. Mobile data sendiri aku itu spend sebanyak 10.090 forin. Aku pakai provider Telekom di sini, atau misalnya di US namanya T-Mobile, kayak it's the same company, cuman di sini mereka namanya beda. Itu sendiri aku selama sebulan dapat kuota sebesar 100 giga, dan aku punya 25 giga kuota yang bisa aku pakai di luar negeri atau roaming data. Jadi kalau misalnya aku traveling somewhere within European Union itu udah all included, jadi kayak I don't have to buy additional mobile data gitu loh. Nah selanjutnya itu buat wifi di flat, itu aku bayarnya 4.490 sekian, and I'm using the wifi service from Vodafone di apartemenku. Itu sendiri buat harga tadi aku udah dapetin kecepatan 1000 Mbps atau 1 gigabits, and it's actually pretty fast, dan menurut aku worth it banget buat spend segitu, karena aku juga butuh buat upload video, dan juga kalau misalnya work from home itu ngebantu banget dan very stable. Kayak aku nggak ada komplain sih selama aku pakai service dari Vodafone ini. Terus yang keempat, aku subscribe buat cloud services, yaitu iCloud-nya dari Apple. Aku bayar berapa ya? Aku bayar hampir 5.000 foreign juga, 4.500 sekian, dan itu aku dapat 2 terabyte. I think the price is pretty the same for every country. Jadi kalau misalnya kalian di Indo dan subscribe iCloud 2 tera, I think the price is the same or at least similar lah. Nah yang kelima, aku subscribe to ChatGPT yang premium. Itu aku bayar di 7.800 per bulan, karena it's actually pretty helpful for me to study, entah itu buat coding questions ataupun buat math questions. I think it's very helpful. That's why I decided to subscribe to ChatGPT Premium. Subscription ke-6, aku ada Spotify per month, dan aku buat student rate I paid 600 foreign, so it's actually pretty cheap juga. So jadi segitu buat breakdownnya tentang expenses yang aku keluarin selama sebulan di sini. Dan kalau misalnya ditotalin, aku itu habis sekitar 240.000 foreign approximately. Oh ya, jadi disclaimer aja, ini pengeluarannya aku ambil dari sisi ambang batas atas dan bukan ambang batas bawah, karena aku nggak mau kalian ngiranya tinggal di sini itu cukup hanya sekian juta gitu loh, dan ketika kalian pindah beneran ke sini terus tiba-tiba kalian sadar kalian spend way much more dan gak sesuai dengan apa yang aku bilangin. So that's why aku itu munculin harga yang terborosnya aku selama sebulan gitu loh. So jadi ya aku nggak selalu spend 240.000 foreign selama sebulan. It can be less and it can be more, tergantung di faktor grocery shopping tadi dan juga seberapa banyak aku makan di luar. Kalau misalnya aku makan di luar mulu, misalnya lagi ujian atau lagi sibuk banget dan aku jarang masak, ya of course aku bisa spend lebih dari 240.000 foreign. Dan sebaliknya kalau misalnya aku masak mulu dan nggak ada makan di luar sama sekali, ya it can be less than 240,000 foreign per month gitu loh. Dan juga contohnya kalau misalnya kalian nggak butuh data sebanyak 100 giga tadi, mungkin kalian nggak perlu bayar 10.000 foreign kayak aku. Dan mungkin kalau kalian nggak ngerasa butuh wifi atau mungkin nggak butuh mobile data sama sekali, ya of course it can be less than 240,000 juga kan. Dan especially kalau misalnya kalian nggak butuh iCloud, atau kalian nggak subscribe ke Spotify, atau kalian nggak subscribe ChatGPT, so it can be pretty much less gitu loh. Dan ini budget buat makan di luar dan juga grocery tadi menurut aku itu kayak yang paling realistis. Dibilang boros juga enggak, tapi dibilang terlalu hemat juga enggak. I think some people maybe could even spend a little bit less than what I spend and what I allocate per month. But I also believe that a lot of people, they even spend way more than what I allocate per month buat makan di luar dan juga grocery. Dan juga ingat, living style setiap orang beda-beda, so jangan terlalu ambil patokan dari video ini. Ambil video ini jadi gambaran buat kalian aja gitu. Aku saranin kalian buat cek video YouTuber lain yang tinggal di Hungary kalau ada, dan kalian ambil juga opini dari mereka tentang berapa sih biaya hidupnya mereka sendiri habiskan selama sebulan. Mungkin aku bakalan bikin part 2-nya dari video ini, dan aku bakalan invite beberapa temanku mulai dari yang lokal dan juga international, dan aku tanya-tanyain mereka usually per month habis berapa, jadi kalian punya gambaran yang lebih banyak daripada cuman dari aku sendiri gitu loh. Jujur aja, ini itu biaya hidup di Budapest udah jauh lebih mahal dibandingkan 2021 waktu aku pertama kali datang. Faktor pertama yaitu karena after pandemic
everything was more expensive, dan setelah perang Ukraine and Russia semua juga jadi mahal banget. So yang sebelumnya mungkin tinggal di Hungary yang berada di Central Europe itu lebih murah daripada Eropa Barat, sekarang menurut aku kayak udah mirip-mirip banget. Mungkin yang salah satu masih murah di Hungary adalah biaya tempat tinggal dibandingkan di Eropa Barat, itu pasti bakalan lebih mahal banget. Tapi buat grocery, shopping, dan juga buat makan di luar, makan di restoran dan lain-lain, I think it's pretty much the same sih. Yang selama ini aku lihat juga selama aku traveling, dan menurut aku kayak harganya udah mirip-mirip banget. Mungkin buat gambaran lain, aku kan tadi bilang sebulan itu aku habis 125.000 foreign buat sewa kamar. Dan kalau misalnya aku bikin approximations, temanku sendiri ada yang dapat private room seharga 65.000 foreign, dan ada juga yang 100.000 foreign. Tapi menurut aku in general it's around 100,000 to 125 buat private room. Dan kalau misalnya kalian share sama teman-teman kalian, it can be less than that. Tapi just keep it in mind, rata-rata tuh di 100.000 foreignan buat tempat tinggal yang private room ya, bukan sharing sama orang. Mungkin kalau kalian sharing bisa sekitar 60 sampai 70 ribu, atau kalau studio itu sekarang udah di kisaran 150 sampai 200 ribuan ke atas buat studio yang ada dapur sendiri, ada kamar mandi sendiri, ada mesin cuci sendiri, semuanya sendiri, nggak ada share sama siapa-siapa. Tapi buat private room, I think in average it's around 100 to 125,000 foreign per month sih. Kayaknya aku perlu kasih note. Jadi private room di sini itu maksudnya kalian sewa satu apartemen, let's say ada 3 kamar, dan kalian dapat satu kamar sendiri, tapi common space kayak dapur, kamar mandi, toilet itu kalian share. Nah kalau share yang tadi aku bilang sebelumnya, itu adalah kalian sewa satu apartemen, ada 3 kamar, dan satu kamar itu kalian sharing sama orang lain. Jadi bisa 1, 2, atau 3 orang tergantung. Tapi back again, private room, you got your own bedroom, tapi you share the common space. And sharing here means you share the bedroom and you also share the common space. So buat kalian supaya lebih paham aja, karena aku ngerasa agak ngebingungin kalau misalnya nggak aku jelasin tadi. Hey guys, aku baru sadar ternyata tadi waktu aku bahas buat pengeluaran makan di luar atau makan di restoran yang senilai 40.000 foreign itu, aku ternyata nggak terlalu nge-breakdown tentang berapa sih biaya buat sekali makan di luar. So that's why aku bikin video tambahan ini yang buat kasih kalian gambaran aja tentang ya berapa sih harga makanan sekali makan di restoran gitu loh. Nah kita mulai biasanya dari fast food itu sekitar 1.500 sampai 3.000 foreign kalian udah bisa makan, dan paling kalau mau kenyang 2.500 foreign ke atas. Kalau misalnya yang agak fancy dikit pergi ke restoran Jepang itu mulai dari 3.000 foreign ke atas buat bisa dapat ramen atau mungkin bento box. Terus kalau misalnya ke Korea restoran itu bisa dari 4.000, 5.000 ke atas, yang jujur aku buat Korea di sini sedikit lebih mahal daripada restoran-restoran lainnya kalau misalnya ngomongin rata-rata harganya ya. Kalau misalnya pergi ke restoran Turki gitu buat beli kebab itu bisa dari 2.000 sampai 3.000 foreign, dan biasanya restoran Turki itu pasti halal. Jadi kalau misalnya kalian cari makanan yang halal dan pengen aman-aman aja, aku saranin pergi makan di restoran Turki. And then kalau pergi nongkrong sama teman di cafe atau kalian belajar di cafe, kopi itu biasanya dari 1.000 sampai 2.000 foreign. Kalau misalnya boba itu dari 2.300. Aku pernah bikin videonya waktu aku lagi pergi makan dan order boba itu di 2.300 foreign buat satu gelas yang lumayan gede. Dan kalau misalnya dessert di cafe, kalian dengan 1.500 foreign udah bisa dapat slice of cheesecake. So I hope you guys can have a better idea about how much you might spend to eat outside di sini. So jadi segini dulu buat video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga buat nyalain tombol loncengnya. Jadi kalau misalnya aku ada upload video baru, kalian langsung dapat notifikasi. Semoga kalian dapat gambaran tentang biaya hidup di Budapest, Hungary, especially for you guys who are planning to come here. Ini udah mulai gelap juga. As you guys can see, I think in the beginning of the video it was very bright. Now it's getting really dark. Dan sekarang itu ya udah jam 8.20 malam, and I think I'm gonna go home or even walk a little bit karena apartemenku lagi mati lampu, lagi ada maintenance, dan baru hidup lagi di jam 10.30. So I think I'm just gonna walk around a little bit until 10:30 and then I'm gonna go home. So yeah guys, I'm Rizzy. See you on the next video.